కొంచెం వైల్డ్ గా థింక్ చేయి డార్లింగ్. వైల్డ్ గానా? Berpendidikan, bekerja, punya rumah sendiri. Dengan status lajang, wajar apabila pilihan selanjutnya adalah menikah. Kurang dari 1 bulan, seluruh keperluan pernikahan udah disiapin oleh keluarga. Kecuali satu, yaitu calon pengantin. Tapi tetap santai. Harsha benar-benar menggambarkan judul filmnya, Sarjana Paling Layak. పెళ్ళిలో ఏం కావాలో నాకు తెలిసినప్పుడు టెన్షన్ ఎందుకు? Menikah melalui perjodohan, memilih satu dari 20 cewek yang disediakan. Cukup hanya dengan melihat foto, ia memilihnya. Padahal ramalan perjodohan mereka nggak cocok. Akhirnya, mereka memang bersama. Menariknya adalah, ketika bertemu, Fiba bertanya, What do you expect from your married life? మ్యారేడ్ లైఫ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. jawab Harsha, istri baik yang dapat menyesuaikan diri, ikatan 2 keluarga yang saling menjaga, anak, dan cinta. Tapi Fiba nggak puas dengan jawabannya. Harsha bingung, nggak tahu jawab apa lagi. Kepercayaan dirinya runtuh seketika. Kalau kamu gimana coba? Sobat-sobat, salam ngebul-ngibul. Tetap mesra berdialektika, merayakan perjalanan. Terus apa jawabannya? Gimana kualitas hubungan ditentukan? Apa persyaratan untuk menikah? Emang ada juga ya syarat menjalaninya? Gimana selayaknya hubungan berlangsung? Kalau nggak bisa jawab sama dengan nggak kenal diri sendiri gitu, apa sih maunya cewek nih? Karena nggak ngerti sama semua itu, konsultasi sama Eric Fromm. Langsung ngecaprak dia ngomongin seni mencintai. Menurutnya, Harsha dan Fiba masuk kategori cinta erotis. Setiap orang dianggap mencintai apabila menghormati, sehingga mengakui dengan apa adanya. Turut serta bertanggung jawab sehingga memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengetahui sehingga memahami karakternya. Penuh perhatian sehingga peduli terhadap perkembangannya. Dibilang gitu ya melongo. Tiba-tiba muncul pertanyaan, apa yang hendak disampaikan oleh film? Di mana relevansinya buat kita? Menetap di Amerika, pulang ke India cuma untuk nikah. 50% kehidupannya karir, 50% sisanya pernikahan. Untuk bahagia dalam pernikahan, seseorang harus mapan. Kesehariannya cuma rumah kantor rumah, nonton bioskop bersama teman-teman kantor di akhir pekan. Nolak diajak kepok embem sama anak CEO tempatnya bekerja. Garis lurus banget kan dia. Padahal CEO itu sendiri nggak keberatan. Bahkan mengatakan bahwa orang tuanya nggak bisa menerima hal tersebut. Ia lontarkan berbagai pertanyaan untuk menyesuaikan diri kepada calon pertamanya ketika bertemu. Fiba adalah calon kedua. Puas dengan jawaban dari Gitika, ia merasa cocok. Namun kepastiannya menyusul setelah bertemu dengan semua calon lainnya. Harsha juga nggak merasa aneh awalnya. Dan Gitika hanya meminta remote TV ketika menikah. అదేంటి ఆ రిమోట్ పిల్లతో పెళ్లి ఫిక్స్ చేసేసారా? ఏ ఆ పిల్లకి ఏం తక్కువ? నువ్వు ఊరుకో. Silahkan aja kalau mau tanya hal demikian, tapi emang belum cukup buat saling sepakat. Maka dari itu, pertanyaan Fiba menjadi menarik. Fiba tampil sebagai pertentangan, seorang stand-up komedi di mana asmara selalu menjadi temanya. Fiba menolak campur tangan Tuhan mengenai jodoh, dan ternyata di balik itu semua tersimpan luka mendalam. Jokesnya adalah ketakutan ekspektasinya mengenai pasangan. Terlepas dari itu, ia berani punya pemikiran sendiri di luar mainstream masyarakat pada umumnya. అందుకే విడిపోయిన వాళ్ళని చూసినా నాకు భయం ఉండదు, కానీ కలిసి పక్క పక్కనే బతుకుతున్నారు చూడు, వాళ్ళని చూస్తేనే భయం వేస్తుంది. Maka beginilah jadinya, semua ungkapan Fiba, Harsha kembali utarakan kepada calon-calon selanjutnya. Jawabannya,
jauh dari ekspektasi, justru menjadi negatif yang hanya berpusat pada diri sendiri. Padahal menarik diperbincangkan, mengajak kita keluar dari kebiasaan berpikir. Selain nggak bisa jawab, Harsa juga nggak tahu 10 makanan kesukaan maupun tempat favoritnya sendiri. Konyol juga nih. Kita tahu ada spiritualitas yang menyembah matahari. Ketika Harsa jawab sunset, disangkanya mau mengubah keyakinan. Dari ungkapan ini, kita bisa ngerti soal keutuhan dalam keragaman. Contohnya macam perbedaan siang dan malam, tapi ada dalam satu hari yang sama. Mungkin sebaiknya kita bertanya, kepada siapa cinta tertuju? Diri sendiri atau pasangan? Menurut keluarga Harsa, kualitas hubungan ditentukan oleh individu yang mampu menyesuaikan diri. Sebaliknya, Fiba nggak mau menyesuaikan diri. Dan menurut Fiba, Harsa adalah tipe orang yang nggak tahu apa-apa mengenai pernikahan, keinginan pasangan, bahkan dirinya sendiri. పెళ్లికి మాత్రం ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటే సరిపోదు, కాపురానికి కూడా కావాలి. కాపురానికి ఎలిజిబిలిటీయా? Maka beranjaklah sobat-sebat, sebagaimana kilas balik Harsa yang perlu kita perhatikan pada pertentangan antara kakak dan istrinya. Istri atasannya yang berupaya menutupi kesedihan, upaya kakak ipar untuk hidup layak atas keinginan istrinya, tapi maksa berdekatan. Teguran ayah Harsa kepada ibunya untuk tidak terlibat percakapan di publik. Pamannya yang marah-marah gara-gara istrinya duduk di pangkuannya. Ini tamparan sih buat kita. Ingat aja, kalau masing-masing individu sama-sama punya hati, sama-sama punya ego. Nggak sadar ya tinggal tunggu bubar. Kalau nggak bubar ya ngebatin. అంటున్నారు ఆ బాధని ఎలా తీర్చాలని నేర్పించకుండా సర్దుకుపో అంటుంటే ఎలాగో బ్రతికి చావన్నట్టుంది నాకు. Dan inilah kelayakan suatu hubungan yang seharusnya terjalin. Pertama, kesetaraan. Gak boleh ada dominasi satu sama lain. Kedua, menyertai. Gak perlu terus berdekatan. Ketiga, romantis. Mesra pada segala dinamika hubungan. Keempat, setia seutuhnya. Terakhir, sekalian tebak-tebakan. నీతో కనీసం 25,000 మీల్స్ కలిసి తినాలి. 9,000 నైట్స్ కలిసి పడుకోవాలి. కొన్ని వందల వెకేషన్కి వెళ్ళాలి. అన్నిటికీ మించి కొన్ని లక్షల కబుర్లు చెప్పుకోవాలి. Pokoknya down to earth selalu. Kita bisa ngelihat perbedaan antara Harsa dan Fiba di awal film, yang akhirnya saling mengutuhkan. Film Most Eligible Bachelor dengan tegas menyatakan bahwa kemapanan tidak menentukan kemampuan menjalani hubungan, dengan menentang seks bebas, termasuk logika mistika, lalu beranjak dari hubungan yang toksik. Selayaknya setiap hubungan didasari oleh cinta. Bicara cinta, sebenarnya sejak awal kata-kata udah nyerah untuk menyingkapnya. Jadi mohon maaf aja ya. ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు? మరి నువ్వేంటి అలా చూస్తున్నావు? అక్కడేమో పెళ్లి చూపుల అమ్మాయిని ఇలా చూస్తుంటావు, ఇక్కడేమో దయ్యంలో ఈ అమ్మాయిని అలా చూస్తున్నావు. ఏం చేస్తున్నావు నాకు అర్థమవుతుందా? Kesetaraan pangkalnya, visi kolektif ujungnya. Mesra berdialektika memperjalankannya. Kita sebagai individu berupaya melebur dengan pasangan, dan pasangan maupun kita tetap utuh sebagai individu. Komunikasi, minta perhatian dalam setiap hubungan, dimana sebelumnya udah jelas sama diri sendiri mau yang kayak gimana. Teman ngobrol, teman kerja,
temen apa pembem atau temen hidup? Yang pasti segala hayo kan? Sebelumnya lagi open minded, biar segala hayunya beres, nggak kaget sama perubahan. Ini sih paling mendasar mah, sehingga nggak perlu menyesuaikan diri. Cuma nggak apa-apa kalau sengaja mau menempa diri. Maka dari itu sublimasi kita perlukan. Galau tapi bikin karya, bukan melampiaskan. Dan untuk bisa ngelakuinnya, letakkan kenikmatan luka dan sepinya sebagai ambang batas. Biasanya gitu, wisdom lahir dari kegalauan. Ya udahlah, itu aja ya. Semoga dapat petunjuk dari kebingungan, terang dari kegelapan, dan tergenapkan dari keganjilan. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin. Film Most Eligible Bachelor adalah film yang mengkritisi penyelenggaraan suatu hubungan di masyarakat dengan mengajukan sebuah konsep yang selayaknya dilakukan supaya senantiasa berlangsung harmonis. Hendak mengajak atau setidak-tidaknya memberikan gambaran penyelenggaraan hubungan yang berlangsung dengan penyesuaian semu. Kedua, sebagai subjek yang hidup dengan cinta, hal yang demikian dapat dilakukan oleh setiap pasangan. Bukan hanya kemungkinan, bahkan menjadi hal yang sangat diperlukan. Keutuhan suatu hubungan adalah individu bersama pasangan dengan tetap saling menjaga keutuhan masing-masing individunya. Selanjutnya, karena udah habis sebat, kita sudahi dulu. Ntar kita lanjut lagi di film lainnya. Film Yotika akan membantu kalian memuaskan kepuasan yang gak akan terpuaskan meski berkali-kali dipuaskan. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.